begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di antara salah satunya adalah nikmat kesempatan ketika kita dimudahkan untuk datang ke kota Madinah, beribadah di dalam sebuah masjid yang mana apabila kita melakukan ibadah di dalamnya maka memiliki pahala yang berlipat ganda apapun ibadahnya. Bahkan secara khusus ikhwatul Islam, semua ibadah yang kita lakukan di kota Madinah maka tidak akan pernah sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di luar sana. Karena Madinah adalah daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di daerah yang barokah maka juga memiliki pahala yang luar biasa banyaknya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ternyata begitu nikmat atau begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Makanya di antara salah satu doa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afah. Tiga doa yang selalu diminta oleh Allah atau diminta oleh kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa diberikan keselamatan, kemaafan, keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang masa lalu Subhanahu wa taala sampai ke dalam surga, sehingga mereka tidak boleh melewatkan doa ini. Dan ini merupakan di antara salah satu doa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dikala Nabi berada di perkuburan Baqi', wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana, sesungguhnya aku sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ketika itu pula para sahabat yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak, bukankah kami yang bersamamu adalah saudara-saudaramu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku adalah mereka yang aku tidak berjumpa dengannya dan mereka pun tidak berjumpa denganku dalam kehidupan dunia. Walau mereka tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita sebagai umatnya. Nabi menginginkan agar Nabi berjumpa dengan kita, sehingga apabila Nabi ingin berjumpa dengan kita sebagai umatnya, maka kita lebih menginginkan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang indah. Karena banyak di antara mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mendapatkan murka dari Nabi. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena apabila mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan juga jauh dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka berjumpa dengan Nabi, ibarat seorang budak yang lari dari majikannya. Kemudian pada akhirnya mereka tertangkap. Coba bayangkan, budak ini pada akhirnya nanti akan berjumpa dengan majikannya. Bagaimana keadaan dia berjumpa? Apakah dia berjumpa dalam keadaan bahagia atau semakin dia menderita? Begitulah mereka-mereka yang jauh dari agama, mereka yang tidak mau mempelajari tentang nabinya, agama yang dibawa oleh baginda Nabi yang mulia. Iya, mereka tetap berjumpa dengan Nabi, tapi perjumpaan mereka adalah perjumpaan yang menyakitkan hatinya. Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita ingin berjumpa dengan Nabi, perjumpaan yang indah, perjumpaan yang didasarkan karena kerinduan kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak ingin berjumpa begitu saja. Harus ada bekalnya. Bekalnya apa? Mengetahui tentang Nabi, mempelajari agama Nabi, mempelajari sejarah Nabi. Itu semua adalah bekal kita berjumpa dengan Nabi. Karena bagaimana mungkin kita cinta kepada Nabi kalau kita tidak kenal Nabi? Tidakkah ungkapan yang selalu kita dengarkan, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Bagaimana kita cinta kepada Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam bahwa apabila kalian menginginkan untuk mengetahui kadar cinta seorang hamba kepada Nabi-Nya,
Maka tanya kepada mereka bagaimana pengetahuan mereka tentang Nabi itu sendiri. Artinya semakin besar pengetahuan mereka tentang Nabi, berarti semakin tinggi kecintaannya kepada Nabi. Tapi kalau seandainya mereka tidak tahu tentang Nabi, yang mereka tahu kapan Nabi lahir, kapan Nabi wafat, itu pun mulai lupa. Kapan Nabi wafat, kemudian bagaimana Nabi, maka setipis itu punlah kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya cinta itu harus ada buktinya. Cinta tanpa bukti, ibarat kita bertepuk sebelah tangan. Iya, kita mencintai Nabi. Apakah Nabi mencintai kita atau tidak? Sehingga itulah yang disebutkan oleh para ulama. Dan salah satunya adalah Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, laisa sya'nu an tuhibb, walakinna sya'na an tuhabb. Permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya Nabi cinta kepada kalian. Bagaimana supaya Nabi cinta kepada kita? Dengan kita. Bagaimana supaya Nabi cinta kepada kita bersama ikhwatul Islam? Tentunya dengan kita membahas tentang mempelajari agama Nabi SAW. Dekat dengan Nabi SAW, maka dengan itulah Nabi akan cinta dan semakin cinta kepada kita. Otomatis kita pun akan semakin mencintai Rasulullah SAW. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi, dan Nabi pun mencintai kita. Dan di antara salah satunya adalah jangan pernah kita lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah ibadah yang paling mulia yang sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Madinah dan juga Rasulullah SAW. Karena kita selalu mengulang ikhwatul Islam antara kota Madinah dengan Nabi, dua hal yang tidak dipisahkan. Dan kemarin kita telah menyebutkan sumpah setia yang diucapkan oleh baginda kepada penduduk Madinah, terkhusus kaum Ansar. Nabi SAW mengatakan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai kalian orang-orang Madinah, ketahuilah. Dan Nabi mengucapkan kalimat ini dikala terjadi Fathu Makkah, di mana orang-orang Madinah mereka mengira kalau Nabi akan tinggal di Makkah, karena memang Makkah itu adalah kampung halaman Nabi. Di sana rumah Nabi, di sana kampung halaman Nabi, di sana Nabi bermain, di sana Nabi menghabiskan masa kecilnya. Bahkan kurang lebih 53 tahun lamanya Nabi, atau 49 tahun lamanya Nabi SAW berada di Makkah. Sehingga dikala terjadi Fathu Makkah, orang-orang Madinah mereka mengira kalau Nabi tidak lagi pulang ke kota Madinah. Maka dengan itulah Nabi mengatakan kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupanku ini, aku hidup, dan sisa umurku aku akan habiskan bersama kalian, dan wafatku juga akan di tengah-tengah kalian. Artinya Nabi akan menghabiskan masanya di kota Madinah, dan Nabi akan wafat di kota Madinah. Maka dengan itulah Nabi mengatakan al-mahya mahyakum. Kehidupanku ini, kehidupan kalian wahai penduduk Madinah. Artinya aku tidak akan pernah meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, Nabi akan kembali kepada kota Madinah, dan Nabi akan hidup di tengah orang-orang Madinah. Wal mamatu mamatukum. Sampai kematianku ini, Nabi mengatakan, dan kematianku ini adalah di tengah-tengah kalian juga. Artinya Nabi akan meninggal di kota Madinah. Dan itu merupakan di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi. Karena hukum asal, kita tidak akan pernah tahu di mana kita wafat. Di mana kita wafat, kapan kita akan wafat. Allah sebutkan di akhir surat Luqman, la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan tahu apa yang mereka usahakan keesokan harinya. Kemudian di mana mereka akan wafat, kapan mereka akan wafat, tidak ada yang tahu. Tapi Nabi mengatakan di sini bahwa Nabi akan wafat di kota Madinah. Bukankah itu merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi-Nya? Allah mengkabarkan kepada Nabi-Nya. Kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya bahwa beliau akan wafat di kota Madinah. Sehingga Madinah adalah kampung halaman Nabi untuk selama-lamanya. Dan itu merupakan di antara kemuliaan bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Mereka sedang berada di kampung halaman Nabi. Maka dikala kita berada di kampung halaman Nabi, di saat itulah kita harus berhati-hati. Kita jaga semuanya. Jaga lisan, jangan kita mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jaga mata, jangan kita melihat kecuali yang diridhai oleh Allah.
jaga telinga, jaga tangan, jaga semuanya, karena kita sedang berada di kampung halaman Nabi, dan semua mereka yang ada di kota Madinah, mereka sedang menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan bagi kita yang ada di kota Madinah ketika kita bertetangga dengan baginda Nabi yang mulia. Makanya harus kita jaga adab dan etika, karena sekarang kita sedang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ikhwatul Islam, di antara salah satu yang harus dilakukan oleh penduduk Madinah atau mereka yang datang ke kota Madinah, yang pertama kali mereka tuju adalah kota Madinah, maka di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi mereka mengunjunginya setelah Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkuburan Nabi atau berziarah ke perkuburan Nabi merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan dilakukan terkhusus bagi mereka yang jarang-jarang datang ke kota Madinah. Terutama bagi kita yang berasal dari Afaqiyin. Kita semuanya sekarang di kota Islam disebut dengan Al-Afaqiyun. Al-Afaqiyun itu adalah mereka yang berasal dari ufuk, baik itu ufuk barat ataupun ufuk timur. Dan kita berasal dari ufuk timur. Berarti kita disebut dengan Al-Afaqiyun. Nah, mereka yang datang ke kota Madinah, di antara tempat yang dianjurkan bagi mereka berziarah adalah perkuburan Nabi. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya adalah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan ini selalu kita ulang ikhwatul Islam agar kita tahu apa yang kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Karena ini merupakan di antara bagian daripada beribadah. Kalau seandainya kita berziarah ke perkuburan orang tua, maka itu merupakan di antara bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Dan di antara ibadah yang paling mulia. Bagaimana kiranya kalau kita berziarah ke perkuburan manusia yang paling mulia secara mutlak, orang yang paling berjasa kepada kita secara mutlak. Karena orang tua kita atau Nabi lebih mulia dan lebih wajib bagi kita mencintainya dibandingkan dengan siapa saja. Manusia yang paling berjasa kepada kita di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak yang berziarah ke perkuburan orang tuanya, maka itu adalah ibadah yang mulia. Bentuk mereka berbakti kepadanya dan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kiranya kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya saja dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam, kita harus tahu bagaimana tata caranya, aturannya, dan di antara salah satu aturannya adalah bagaimana kita mengucapkan doa ketika kita sejajar atau kurang lebih berada di sisi perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kalau dulu ikhwatul Islam, kalau sekarang ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin lagi bagi kita untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibatasi dan tujuannya adalah demi keamanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, Allah berjanji untuk menjaga Nabi di kala Nabi hidup dan di kala Nabi wafat. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia juga ingin ikut andil di dalam menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau seandainya tidak ada yang menjaga Nabi, Nabi tidak akan dijaga, tidak. Kita menjaga Nabi, kita tidak menjaga Nabi. Allah sudah pasti menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ingin ikut andil di dalam menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dikala Nabi sudah wafat. Makanya kenapa perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, bagaimanapun kita melihatnya, kita tidak akan pernah melihat perkuburan tersebut karena sudah dihalangi. Kenapa dihalangi? Demi keamanan dan demi kemaslahatan yang sangat luar biasa. Makanya dulu, kurang lebih tahun 90-an, bagi kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, atau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah, mungkin kita belum ya, tapi mungkin orang tua kita, atau kakek kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kurang lebih 35 tahun sebelum kita inilah. Maka perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita lihat. Perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesusah yang kita lihat sekarang. Karena memang dulu orang tidak banyak datang. Kemudian kemaslahatan juga tidak terlalu untuk menutup Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkuburan Nabi, kemaslahatannya masih ringan.
sehingga perkuburan Nabi kelihatan sebagaimana kita berziarah ke perkuburan yang lainnya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang ikhwatul Islam tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena manusia yang diberikan kemudahan oleh Allah datang ke kota Madinah sudah terlalu banyak, sehingga nanti kalau seandainya perkuburan Nabi SAW dibukakan, maka dikhawatirkan manusia berebutan di sana, dan Nabi melarangnya. Karena memang Nabi SAW mengatakan, ini pesan Nabi kepada kita bersama, la taj'alu qabri, jangan kalian jadikan perkuburanku sebagai ida, sebagai hari raya. Kita tahu apa itu maknanya hari raya? Jangan jadikan perkuburanku seperti itu, kata Nabi. Pesan Nabi SAW kepada kita bersama. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, terutama sebelum Nabi SAW wafat, maka Nabi SAW banyak sekali memberikan pesan kepada umatnya. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah doa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bada. Di antara salah satu doa Nabi kepada Allah. Makanya kita kaum muslimin merupakan umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beruntung ikhwatul Islam. Kenapa kita beruntung? Karena satu-satunya umat yang mereka mengetahui di mana nabinya adalah kita. Misalnya kalau kita tanya kepada orang Yahudi misalnya, di mana Nabi Musa dikuburkan? Mereka tidak akan tahu jawabannya. Di mana umat yang lain, di mana Nabi kalian dikuburkan? Mereka tidak tahu. Tapi apabila setiap muslim mereka ditanya, di mana Nabi kalian? Semua kita akan menjawab, Nabi meninggal di kota Madinah. Dan kalau ingin berziarah ke kota Madinah, kita datang ke sana. Selesai. Itu merupakan di antara karunia Allah kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena sebelum Nabi wafat, Nabi berdoa kepada Allah. Dan doa ini diabadikan atau dibawakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Apa doa Nabi SAW? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bada. Wasan itu ikhwatul Islam. Wasan itu adalah sesuatu yang diibadati, yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bahasa Arab ada namanya sanam, ada namanya wasan. Kalau sanam itu adalah sesuatu yang berbentuk. Kalau wasan itu sesuatu yang diibadati tapi dia tidak berbentuk. Apapun yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala namun tidak berbentuk, maka itu disebut dengan wasan. Tapi sesuatu yang berbentuk, yang ada nyawanya, maka itu disebut dengan sanam. Nabi SAW di akhir kehidupannya, sebelum Nabi wafat, maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasana. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Tentu kita akan membahas ikhwatul Islam, kenapa Nabi berdoa demikian? Karena agar perkuburan Nabi SAW dijaga oleh Allah dan mudah bagi umat untuk berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu merupakan karena memang juga ikhwatul Islam, kakek Nabi yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim itu juga berdoa dengan doa yang sama. Di dalam sebuah surat ikhwatul Islam namanya surat Ibrahim. Surat Ibrahim cerita tentang Nabi Ibrahim dan cerita tentang doa Nabi Ibrahim. Dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jagalah keturunan anak keturunanku. Jangan sampai mereka beribadah kepada selainmu, yaitu kepada wasan atau sanam. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Ini adalah kata Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya sanam, wasan itu adalah sesuatu yang sudah banyak menyesatkan manusia. Makanya kita tidak boleh bermain-main di ikhwatul Islam. Bahkan kita lihat, syaitan itu umurnya panjang. Syaitan itu juga mati, juga meninggal. Yang kekal yang lama itu adalah iblis. Kita harus membedakan mana iblis, mana syaitan. Yang kekal itu, yang umurnya sampai hari kiamat, yang dia hidup selama-lamanya sampai hari kiamat, itu namanya iblis. Sedangkan bawahannya, turunannya, yang disebut dengan syaitan, mereka juga meninggal, mereka juga mati. Tapi umur mereka lebih panjang. Nah, kita lihat di kota Islam. Sanam, berhala yang disembah di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita harus tahu, berhala yang disembah di samping Ka'bah, yang dulu disembah oleh orang-orang jahiliyah, itu jugalah berhala yang disembah oleh orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Berapa jaraknya? Ada 1000 tahun? 2000
2000 tahun. Umur Nabi Nuh saja 950 tahun. Itu umur dia berdakwah. Belum lagi umur tambahan sebelum dia berdakwah. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut, Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 itu dakwah. Belum lagi dia kecil, belum lagi dia ingin berdakwah, diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, maka umurnya lebih daripada 1000 tahun. Berarti berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu jawabannya? Kami pun tak tahu ya. Nanti kita cari tahu sama-sama. Artinya ya ribuan tahun. Yang penting jaraknya ada ribuan tahun. Dan Allah abadikan, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ada namanya surat Nuh. Maka nanti kita baca dalam juz 29, ada surat Ibrahim, ada juga surat Nuh. Dan Allah tidak menamakan para nabi kecuali mereka memiliki kisah yang harus kita pelajari agar kita tidak sama dengan kaumnya. Nabi ikhwatul Islam itu sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Dan kita selalu mengatakan yang demikian. Di antara salah satu yang ditakutkan oleh Nabi SAW, bagaimana umatnya tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Nabi pernah salat malam. Dan Nabi memang selalu salat malam. Makanya di Al-Quran ikhwatul Islam ada namanya surat salat malam. Siapa yang tahu apa surat salat malam? Namanya surat salat malam. Ada yang tahu? Hah? Hah? Al-Lail. Itu malam, bukan salat malam. Al-Lail wal-Laili. Itu surat malam. Demi malam hari, tapi bukan salat malam. Siapa yang tahu apa namanya surat salat malam? Al-Muzammil. Masya Allah. Barakallahu. Silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Al-Muzammil itu disebut dengan surat salat malam. Masya Allah. Barakallahu. Sehat selalu ya. Masya Allah. Allah yahfadzakum. Barakallahu. Baik, ikhwatul Islam, Al-Muzammil itu disebut dengan surat salat malam. Karena memang Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat malam. Nah, dikala Nabi salat malam ikhwatul Islam, tiba-tiba Nabi menangis. Dan memang Nabi selalu menangis. Karena memang di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita bersama ikhwatul Islam adalah bagaimana kita tidak boleh kikir dengan air mata. Makanya di antara salah satu doa, ini tambah lagi doa ya. Pokoknya di sini kita harus banyak membaca doa dan menghafalnya. Di antara salah satu doa Nabi SAW yang tidak boleh kita lewatkan dan kita lupakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min du'ain la yusma' wa min 'ainin la tadma' wa a'udzubika min al-arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian dari hati yang tidak mau khusyuk. Dan kita ini butuh khusyuk hati, terutama dikala kita berada di Mekah dan Madinah. Kemudian dari doa, karena kita semua akan berdoa. Wa min du'ain la yusma'. Aku juga bermohon kepadamu dari doa yang tidak kau dengarkan, artinya tidak dikabulkan. Wa min 'ainin la tadma'. Dan juga aku berlindung kepadamu dari air dan mata yang tidak lagi mau menangis. Wa a'udzubika minal arba'. Dan aku berlindung kepadamu dari 4 ini. Hafal doanya kan? Hafal? Baik, nanti kita bersama hafalnya ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min du'ain la yasma' wa min 'ainin la tadma' wa a'udzubika min al-arba'. 2 kali Nabi berlindung. Padahal selesai 4 kata ini selesai, tapi Nabi ulang lagi wa a'udzubika min al-arba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 perkara ini. Jadi seorang muslim tentu mereka harus selalu mengatakan doa-doa seperti ini. Karena memang momen kita di sini, momen berdoa, momen curhat kepada Allah, momen kita meminta kepada Allah, itu adalah momen kita dikala kita berada di Mekah dan Madinah. Maka di antara kewajiban kita adalah bagaimana kita berusaha menghafal banyak sekali doa. Dan usahakan doa yang kita hafal itu doa bahasa Arab ya. Karena memang doa itu bahasa Arab, bahasa yang paling mulia dan bahasa yang paling indah yang keluar dari lisan Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ikhwatul Islam diwajibkan baginya salat malam. Makanya ada disebutkan dengan surat salat malam atau yang kita kenal dengan surah Al-Muzammil. Itu disebut dengan surat salat malam. Nabi selalu salat malam. Suatu ketika Nabi menangis. Dan tangisan Nabi ini berbeda dari yang lainnya. Biasanya Nabi menangis mungkin tidak seperti ini. Tiba-tiba Nabi menangis. Maka Allah mengutus Jibril. Allah tahu kenapa Nabi menangis. Tapi Allah ingin mengangkat nama Nabi untuk memberitahukan kepada kita sebagai umatnya kenapa Nabi kalian menangis. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi menangis, maka datanglah Jibril. Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk bertanya kepadamu, ma yubkik, apa yang membuat kamu menangis? Apa jawaban Nabi?
Jawaban Nabi adalah ummati, umatnya atau umatku, kita. Nabi menangis karena kita. Kenapa Nabi menangis? Karena Nabi membaca ayat-ayat yang bercerita tentang para Nabi sebelumnya. Dibaca cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Nabinya. Nabi membaca surat tentang surat Nabi Isa di akhir surah Al-Ma'idah atau dengan surah Al-Ma'idah. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Isa alaihissalam. Nabi menginginkan umatnya adalah umat yang terbaik. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan itulah yang membuat Nabi menangis. Karena di Al-Quran itu rata-rata banyak cerita. Dan cerita itu, apalagi cerita para Nabi, untuk dipelajari dan dibaca, agar kita tidak sama dengan mereka. Itulah gunanya. Dan para Nabi itu banyak sekali ikhwatul Islam. Tapi Allah mengkhususkan para Nabi beberapa saja untuk diambil pelajaran bagi kita bersama. Kemudian, ketika Nabi SAW menangis, maka Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan. Nabi tahu jawabannya, tapi Nabi ingin menyebutkan kepada kita. Jadi cerita ini ikhwatul Islam tujuannya disampaikan kepada kita agar tahu siapa Nabi kalian, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, maka Jibril kembali kepada Allah dan Jibril mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Muhammad menangis karena takut menimpa umatnya sesuatu yang dulu menimpa umat-umat Nabi sebelumnya. Karena Nabi itu ikhwatul Islam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada di antara para Nabi yang diutus dengan rombongan yang banyak. Ada di antara para Nabi yang jemaahnya, yang umatnya hanya satu, hanya dua. Dan bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Nabi tidak mau seperti itu. Nabi ingin umatnya adalah umat yang terbanyak. Kenapa demikian? Karena Nabi ingin penduduk surga itu dipenuhi oleh umatnya. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surga itu ikhwatul Islam ada 120 barisan. Kalau bahasa kitanya 120 saf. 80 saf itu berasal dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita salah satunya. Artinya 2/3 surga itu berasal dari umat Nabi. Dan Nabi bangga dengannya. Makanya Nabi menangis. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Makanya sesuatu yang terjadi kepada umat sebelumnya, jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Itulah tujuannya. Bisa dipahami ya? Kemudian ikhwatul Islam, dikala Jibril mengatakan, maka Allah kembali mengatakan, wahai Jibril, datang lagi kepada Muhammad, sampaikan kepadanya. Maka Jibril datang lagi. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Allah mengatakan kepadamu, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'u. Kami akan buat engkau bangga terhadap umatmu. Artinya umatmu tidak akan sama dengan umat-umat sebelumnya. Makanya semua kejadian yang terjadi kepada umat-umat sebelumnya jangan sampai terjadi kepada umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya terjadi kepada umat Nabi Muhammad, maka hukumannya sama dengan hukuman yang terjadi kepada umat sebelumnya. Salah satunya apa yang ikhwatul Islam? Salah satunya adalah umat Nabi Nuh. Maka di antara salah satu kewajiban kita bersama, baca surat Nuh. Makanya Allah abadikan surat Nuh. Ada surat Hud, ada surat Yusuf. Banyak nama-nama Nabi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran agar kita baca, kita pelajari dan kita tidak sama dengan mereka. Nah, untuk surat Nabi Nuh ikhwatul Islam, bagaimana kejadian yang ada di zaman Nabi Nuh? Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama siapa? Rasul yang pertama itu adalah Nabi Adam. Semua para Nabi yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya adalah Rasul. Iya atau tidak? Gimana? Semua yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang jumlah mereka 25, 18 diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-An'am, kemudian sisanya dipencarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah para nabi dan para rasul. Artinya orang-orang yang mulia. Berarti rasul yang pertama siapa? Ya, siapa yang pertama? Nabi Adam. Nabi mengatakan Nuh awwalur rasul. Nabi mengatakan Nuh itu adalah nabi yang pertama atau rasul yang pertama. Jadi siapa yang pertama? Nabi Nuh atau Nabi Adam? Nabi Nuh. Yang bilang Nabi Nuh salah. Siapa rasul yang pertama? Rasul yang pertama siapa? Nabi Ibrahim. Kayaknya kejauhan ya. Nabi Ibrahim kejauhan. Siapa rasul yang pertama? Rasul yang pertama itu ayah kita. Siapa? Siapa ayah kita? Nabi Nuh? Ayah kita ada 3. Kaget ya?
Ayah kita ada 3. Siapa ayah kita? Jangan sampai tidak tahu siapa ayahnya. Bahaya. Siapa ayah kita? Nabi Adam adalah ayah yang pertama. Nabi Nuh adalah ayah yang kedua. Nabi Ibrahim adalah ayah yang ketiga. Jadi itu adalah ayah kita semuanya. Tapi sesuai ayah bagaimana? Nabi Adam memang karena kita berasal darinya. Nabi Nuh karena di zaman Nabi Nuh itu semuanya habis tenggelam, tidak ada lagi. Makanya Nabi Nuh juga terhitung sebagai ayah. Karena tidak ada lagi kecuali umat dia, dan dari dialah lahir semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim juga ayah kita karena semua para nabi, para rasul berasal darinya. Makanya ayah kita itu ada 3. Pertanyaannya, rasul yang pertama siapa? Masih sama? Sudah pasti ayah kita, tapi yang mana? Yang ketiga atau yang kedua? Kita cari sendiri ya. Tariqatul Islam, rasul yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Nuh juga rasul yang pertama. Jadi sama-sama yang pertama. Hanya saja Nabi Adam rasul yang pertama kali diutus oleh Allah di langit sana, sedangkan Nabi Nuh rasul yang pertama kali diutus oleh Allah di bumi. Bisa dipahami? Artinya tidak bertentangan. Tapi di mana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang semua nabi dan para rasul itu ikhwatul Islam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka semua mereka adalah orang-orang yang mulia. Karena nabi itu jumlahnya banyak, 124.000. Tiba-tiba dipilih oleh Allah 25. Maka pilihan itu merupakan orang-orang yang mulia. Adalah para nabi sekaligus mereka adalah para rasul. Kemudian ikhwatul Islam salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya nanti kita baca surat Nabi Nuh agar umat Nabi Muhammad tidak sama kejadiannya dengan umat Nabi Nuh. Apa yang terjadi kepada umat Nabi Nuh ikhwatul Islam? Allah abadikan dalam Al-Quran, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la ya'usa wa ya'uka wa nasra. Ada 5. 5 ini adalah ulama sekaligus orang ahli ibadah. Kalau bahasa kitanya seorang wali dan seorang yang saleh. Orang-orang yang mulia. Makanya nanti kita baca tafsir para ulama, dan salah satu tafsir yang paling mulia ikhwatul Islam namanya adalah tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu adalah induknya tafsir. At-Tabari namanya. Meninggal pada tahun 311 atau 310 Hijriah. Artinya dialah tafsir, semua tafsir itu merujuk kepadanya. Kemudian ikhwatul Islam, 5 orang ini, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'usa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang ini adalah ulama besar. Ulama kalau meninggal kita akan sedih. Orang baik kalau meninggal kita juga akan sedih. Seorang wali kalau meninggal kita juga akan sedih. Tapi harus ingat, tidak ada orang baik mereka mengatakan dirinya adalah orang baik. Itu poin yang selalu kita ulang. Tidak ada orang saleh mengatakan dirinya adalah orang saleh, kecuali kalau namanya Saleh. Dia mengatakan saya ini saleh karena memang namanya. Tapi mengatakan saya ini orang saleh, tidak ada yang berani mengatakan demikian. Iya atau tidak? Seorang wali begitu juga. Saya ini ada wali. Apakah ada orang yang wali mengatakan saya ini wali? Kecuali kalau dia wali kelas, wali murid. Artinya demikian faktanya. Karena kita dilarang untuk memuji diri sendiri. Karena kita itu banyak kesalahannya. Sehingga ikhwatul Islam, 5 orang yang disebutkan ini, ulama, orang saleh, wali. Kalau bahasa kitanya, 5 orang ini. Kemudian mereka meninggal. Dikala mereka meninggal, umatnya sedih. 5 meninggal sekaligus. Nabi Nuh belum lagi diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka meninggal, apa kata umatnya? Sepertinya, bagaimana untuk menghilangkan kerinduan kita? Bagaimana caranya? Mereka rindu, tapi mereka sudah meninggal. Karena melihat orang yang saleh itu ikhwatul Islam, kadang-kadang kita terbawa kekhusyukan. Melihat orang soleh yang rajin beribadah kepada Allah, kita juga akan ikut. Dan itu sesuatu yang ada, yang merupakan bagian dari fitrah manusia. Nah, begitu juga terjadi kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Cuman, hanya saja mereka kebablasan. Kemudian bagaimana caranya? 5 orang tadi. Supaya kita nanti rindu kepadanya, kita bikinlah gambar mereka. Itulah awalnya ada gambar di dunia. Dilukis. Kemudian datang lagi keturunan berikutnya. Coba bayangkan. Biasa dilukis. Akhirnya mereka semangat lagi beribadah kepada Allah. Kemudian ikhwatul Islam, datang lagi keturunan berikutnya, generasi berikutnya, 2 generasi. Mereka mengatakan, kenapa orang tua kita dulu membuat gambar-gambar seperti ini? Berarti mereka itu adalah orang-orang baik, karena mereka hanya sekedar tahu cerita saja. Kalau sekedar gambar, sepertinya kurang. Maka akhirnya dibuatlah patungnya. Kemudian mereka biasa saja dibuat patung. Kemudian datang lagi generasi berikutnya, sudah generasi ketiga. Kenapa patung ini ada? Mereka hanya sekedar mendengar cerita. Berarti patung ini sesuatu yang mulia. Mereka sudah lupa apa asal-usulnya. Kemudian generasi yang keempat, fanusiyal ilmu fa'ubidat. Maka ilmu sudah mulai dilupakan.
Dan pada akhirnya itulah orang-orang atau patung inilah yang pertama kali disembah di dunia selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenal dengan kesyirikan yang pertama di dunia. Bisa dipahami? Itulah sejarahnya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan yang demikian. Nah, coba bayangkan bagaimana lamanya syaitan menunggu. Ditunggu generasi berikutnya, sampai generasi yang keempat. Ketika mereka tidak tahu lagi sejarahnya, bagaimana ceritanya, fa'ubidat, maka itulah penyembahan pertama di dunia yang terjadi. Bukan sampai di situ saja. Patung ini, patung itu pula lah yang diabadikan oleh syaitan. Kemudian pada akhirnya, akhir cerita, itulah patung yang diletakkan di Mekah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Itu saja. Nabi tidak mau umatnya sama dengan demikian. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, agar perkuburan Nabi tidak sama dengan yang lainnya. Makanya ikhwatul Islam, kalau seandainya perkuburan Nabi tidak berdoa, maka kita tidak akan tahu di mana Nabi dikuburkan. Karena para Nabi yang lain, kenapa kita tidak tahu di mana mereka dikuburkan, kecuali sedikit saja? Karena Allah ingin menjaga perkuburannya. Sedangkan perkuburan Nabi mudah bagi kita berziarah, mudah bagi kita mengetahui, dan itu adalah salah satu keuntungan kita sebagai umat Nabi. Karena Allah sudah pasti menjaga perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan sama dengan perkuburan-perkuburan sebelumnya. Makanya dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam, harus kita tahu bagaimana adab dan etikanya. Itulah di antara tata caranya. Di antara salah satu tata caranya kita berziarah. Kemudian ziarah kita dari jarak dekat. Kemudian jangan kita bersuara, jangan kita disibukkan dengan media sosial. Kita khusyuk di sana. Kemudian kita baca doa, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Nah, ada yang sudah hafal doanya? Nanti kita berusaha untuk menghafal doa ini ikhwatul Islam, dan kita akan selalu mengulang-ulang doa ini. Tujuannya sebelum kita nanti berziarah ke perkuburan Nabi, Allah mudahkan bagi kita untuk mengetahui apa adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah doa ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan kasih sayang dan keberkahan. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Salawat, salam dan keberkahan. Wa jazaka afdala. Semoga Allah memberikan balasan yang paling afdal. Ma jaza nabiyyan an ummati. Sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya dikala mereka berdakwah untuk umatnya. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. 30 detik selesai bagi kita untuk membacanya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. 5 detik, tidak sampai 3 detik saja kalau kita hafal. Muskilahnya kalau kita tidak hafal ya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa menghafalnya sebelum kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia sama dengan manusia yang lainnya. Tapi walaupun Nabi manusia, Nabi berbeza dengan manusia yang lainnya. Makanya sebahagian ungkapan yang sangat indah bahwa Nabi itu adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Itu merupakan istilah yang sangat indah. Nabi itu melekat pada dirinya 2 sifat. Yang pertama, Abdullah, hambanya Allah. Yang kedua adalah Rasulullah. Makanya dikala kita memuji Nabi, maka 2 kalimat ini harus kita gandengkan. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama mengatakan Nabi itu adalah Abdullah, abdun la yukadzdzab, yaitu hamba yang tidak boleh didustakan. Apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itu benar adanya. Wa rasulun, Nabi itu adalah abdun la yu'bad. Nabi itu adalah hamba yang tidak boleh diibadati. Wa rasulun la yukadzdzab, dan utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Itu adalah 2 sifat Nabi. Abdun la yu'bad, Nabi itu adalah hamba, berarti tidak diibadati. Karena kalau yang diibadati itu ilah namanya. Makanya dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam,
Kalau kita ingin meminta, sebagaimana pesan Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Dan itu adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Apa perjanjian kita dengan Allah? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Makanya nanti kalau kita baca bagaimana ayat Al-Fatihah ini turun, bagaimana ungkapan Nabi atau bagaimana perjanjian kita dengan Allah, maka di saat itulah ini antaraku dengan hambaku, kata Allah. Artinya perjanjian kita dengan Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah itu jangan kita anggap hanya salat saja, semuanya. Salat, meminta, bermohon, minta pertolongan, isti'anah, istighatsah, takut, semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu disebut dengan ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Makanya sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Artinya jika kita sampai ke perkuburan Nabi SAW, etika kita adalah baca doa yang tadi kita sebutkan. Kemudian setelah kita baca doa, apa yang harus kita lakukan? Masih ada doa yang berikutnya, yaitu doa untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya apa lagi? Ada doa untuk Umar bin Khattab. Kita mengucapkan Assalamu alayka ya Abu Bakar, atau Assalamu alayka ya Khalifat Rasulillah, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Tambah lagi doanya ya. Doa yang pertama belum hafal nih. Untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Khalifat Rasulillah, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Setelah Abu Bakar ada lagi Umar, tambah lagi doanya. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, atau Assalamu alayka ya Umar. Namun doa terakhirnya sama, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Jangan ada yang tidak hafal doanya ya, singkat saja. Jangan keluar Madinah sebelum kita menghafalnya. Janji ya? Insya Allah, semoga dimudahkan semuanya. Tadi ikhwatul Islam, begitulah perjanjian kita, sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW, kita tahu apa yang harus kita lakukan, adab-adab dan etikanya. Nabi adalah hamba Allah. Hamba Allah, artinya apa maknanya? Hamba Allah, abdun. Dan abdun itu merupakan di antara titel yang sangat luar biasa. Iya, Nabi adalah hamba Allah, tapi Nabi juga berbeda dengan manusia yang lainnya. Ada kekhususan Nabi SAW yang tidak sama dengan yang lainnya. Kemarin telah kita jelaskan ikhwatul Islam beberapa kekhususan Nabi SAW. Hanya saja ada hadis riwayat yang kuat, hanya saja ada riwayat yang lemah. Kemudian kemarin kita telah menjelaskan apa saja riwayat yang kuat, ada 3 yang kemarin yang kita jelaskan. Kemudian sisanya ada yang lemah, ada yang lemah sekali. Itu merupakan di antara kekhususan Nabi. Dan kita akan membahas ikhwatul Islam, yaitu untuk di antara mengetahui bagaimana perbedaan Nabi SAW dengan kita sebagai manusia biasa, itu akan terlihat bagaimana akhir daripada cerita kehidupan Nabi. Karena tadi di awal muqaddimah kita mengatakan bahwa antara Madinah dengan Nabi 2 hal yang tidak terpisahkan. Nabi dengan Madinah 2 hal yang berjodoh. Makanya Madinah itu sebenarnya tidak ada urusannya dengan ibadah yang kita lakukan. Misalnya kalau ada orang yang umroh, kemudian mereka tidak datang ke kota Madinah, sah tidak umrohnya? Sah atau tidak? Karena ibadah mendatang ke Madinah itu tidak ada syaratnya. Karena rukun umroh itu berapa rukun umroh? 4 atau 5? 4 atau 5? Yang jawab 4 salah. Berapa? 5. Yang jawab 5 juga salah. Berarti ulang lagi umrohnya. Karena kita harus belajar di sini, karena memang kita harus belajar. Sebelum beribadah, kita harus belajar dulu bagaimana tata cara kita beribadah. Dan ini rukunnya. Rukun itu ibarat tiang. Kalau hilang satu, roboh persisnya. Itulah ibaratnya. Maka disebut dengan rukun. Maka rukun umrah itu ada. Baik. Belum lagi rukun haji. Terutama bagi kita yang haji, artinya masih banyak yang harus kita pelajari ya. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita bersama. Terlepas daripada itu semua, rukun umrah. Wajib umrah berapa? Jangan sampai salah ya. 4, 5, semua salah ya. Tapi berapa wajibnya? Cari sendiri ya. Tapi artinya Madinah tidak masuk di dalamnya. Kalau ada orang yang haji, orang yang umrah, datang ke kota Madinah, umrahnya sah atau tidak? Sah, tidak ada masalahnya. Tapi dia minat tidak melakukan yang demikian. Mau tidak dia datang melaksanakan ibadah haji dan umrah kemudian tidak datang ke kota Madinah? Siapa yang mau? Tidak ada yang tidak mau. Tidak ada yang mau. Artinya semua kita, kalau kita datang ingin melaksanakan umrah dan haji, kita ingin datang ke kota Madinah. Walaupun Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah kita. Bisa dipahami? Makanya kalau nanti ada rombongan, kita tidak datang ke kota Madinah, apa yang harus kita lakukan?
Dan tidak kita demo kan? Kita marah sama pembimbing kan? Kenapa kita tidak datang ke kota Madinah? Padahal tidak ada. Rukun tidak masuk, wajib tidak masuk, sunat pun tidak masuk. Artinya sunat ibadah ini. Tapi dia memiliki kekhususan yang berbeza. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah keutamaan kota Madinah. Karena di sana ada Masjid Nabawi, di sana ada Masjid Quba, dan di sana ada perkuburan Nabi dan para sahabat serta keluarganya. Nah, ikhwatul Islam, Nabi dan kota Madinah, dua hal yang tidak terpisahkan. Ketika kita membahas tentang Madinah, maka kita harus tahu tentang Nabi SAW. Terutama sebagaimana sumpah Nabi kepada penduduk Madinah, Al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum. Hidup ini adalah kehidupan kalian, wafatku ini juga berada di tengah-tengah kalian. Makanya ikhwatul Islam, ketika Nabi wafat tentu ada muqaddimahnya. Dan salah satunya, dan ini merupakan di antara ayat yang sangat luar biasa, yaitu yang kita kenal dengan suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dari ayat ini ikhwatul Islam muncul doa. Di antara salah satu doa yang tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Doa ini jangan pernah kita lupakan, terkhusus setiap kali selesai kita melakukan ibadah apa saja. Terutama ibadah yang mulia ini, ibadah haji, ibadah umrah. Maka di akhir penghujung setiap kali kita selesai, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Hafal doanya? Kalau ini tidak hafal terlalu ya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ulang baik-baik dan selalu diulang. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengulang doa ini. Makanya di dalam akhir ayat itu ikhwatul Islam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih wastaghfir, itu perintah. Tasbihnya mana? Subhanallah bihamdi. Istighfarnya mana? Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Sehingga ayat ini, doa ini adalah aplikasi daripada ayat ini. Artinya kalau kita baca ayat ini, berarti konsekuensinya kita harus berdoa dengan kalimat yang tadi kita sebutkan. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Setiap kali kita selesai melakukan ibadah. Kemudian di ikhwatul Islam, ayat ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, kalau seandainya Allah telah memperlihatkan kepada Nabi untuk umatnya, maka itu merupakan pertanda yang menyebutkan tugas Nabi SAW sudah selesai. Ketika ayat ini turun di ikhwatul Islam, waktu itu ada kejadian yang sangat langka dan luar biasa. Salah satu kejadiannya, terutama kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab setiap kali melakukan perkumpulan bermusyawarah. Tentu musyawarah itu biasanya dengan orang-orang yang sudah dewasa, atau orang-orang kalau bahasa kitanya yang sudah beruban, yang sudah tua. Karena biasanya mereka lebih banyak keberkahannya. Dan bahkan di dalam Islam, ikhwatul Islam, disebutkan di dalam hadis yang mulia, min ijlalillah ijlalus syaibi al-muslim. Di antara bentuk kita memuliakan Allah adalah memuliakan mereka yang sudah beruban. Makanya kalau ada di antara kita yang beruban, jangan dicat ubannya. Karena nanti kalau dirubah, kita tidak dimuliakan. Kecuali kalau seandainya dengan warna lain. Karena uban itu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di akhirat sana. Kemudian Umar ini, setiap kali ada perkumpulan, dia membawa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Abdullah bin Abbas itu ikhwatul Islam 15 tahun, 16 tahun. Tidak mungkin Abdullah bin Abbas itu berkumpul dengan sahabat-sahabat senior. Dia adalah sahabat junior. Tiba-tiba ikhwatul Islam, para sahabat yang lain mereka memberikan komentar. Wahai Umar, kenapa engkau setiap kali ada perkumpulan, kamu bawa anak ini? Karena memang di antara tradisi Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, kabir-kabir. Setiap ada masalah, setiap ada perkumpulan, setiap ada rapat, setiap ada musyawarah, maka Nabi mengatakan kabir. Kabir itu dahulukan yang sudah dewasa, dahulukan yang tua. Itu kata Nabi SAW. Tiba-tiba dibawa Abdullah bin Abbas, masih kecil. Sehingga wajar para sahabat bertanya. Pertanyaan itu pertanyaan yang memang Nabi mengajarkan kepada mereka. Kemudian di ikhwatul Islam, suatu ketika Umar sengaja membawa Abdullah bin Abbas untuk memperlihatkan kepada mereka, iya mungkin Abdullah bin Abbas masih muda, tapi dia lebih tua umurnya dibandingkan dengan semua mereka yang tua. Makanya orang tua itu ada dua. Yang pertama tua umur, dan yang kedua tua ilmunya. Ada orang yang masih muda, tapi dia tua karena ilmunya. Artinya dia dewasa karena ilmunya. Maka juga disebut dengan tua. Tua karena sudah memang umurnya
ada tua karena dia berpengalaman dalam masalah agama, artinya dia ulama walaupun dia masih muda. Dan salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, karena Nabi yang mendoakan dirinya walaupun dia masih kecil tapi dia ulama dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ikhwatul Islam, maka Umar berkumpul, bercerita, kemudian mengatakan, wahai kalian para sahabat Rasulullah, apa anggapan kalian? Apa tafsiran kalian ketika kalian mendengarkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka setiap ada di antara mereka yang mengatakan kami tidak tahu. Ada di antara mereka yang mengatakan kami tidak tahu. Karena padahal ayatnya kalau kita lihat ayat yang biasa, tapi banyak di antara mereka mengatakan kami tidak tahu. Padahal itu adalah sahabat. Karena di antara yang menunjukkan seseorang itu alim adalah ketika mereka berani mengatakan saya tidak tahu. Kalau ada ulama yang semuanya dia tahu, berarti dia bukan ulama. Bisa dipahami? Tapi kalau ada ulama yang setiap kali ditanya, dia mengatakan saya tidak tahu, maka itulah ulama yang sesungguhnya. Karena mengatakan tidak tahu di depan orang itu bukan mudah. Sulit sekali. Pernah ada kejadian di kota Islam, ada salah seorang yang berasal dari Andalusia, datang ke Madinah. Di Madinah pada waktu itu ada yang namanya Imam Malik. Imam Malik kita tahu adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Gurunya para ulama. Dia lahir di Madinah, besar di Madinah, belajar di Madinah, mengajar di Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di sana. Di Baqi' sana. Dan dia adalah seorang ulama. Di mengarang Al-Muwatta itu Al-Muwatta kitab yang terkenal, itu 40 tahun lamanya. Kita ngarang kitab berapa hari? 5 hari ya, sehingga keberkahannya pun mulai kurang. Kalau ulama mereka mengarang itu puluhan tahun, sehingga diabadikan selama-lamanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada orang yang datang, dia membawa pertanyaan, banyak sekali pertanyaannya dari kampung halamannya. Bayangkan dari Andalusia datang ke kota Madinah. Berapa jaraknya? Samalah kita dari Indonesia, dari Malaysia, berapa jam kita ke sini? Berapa jaraknya? 7.000, mungkin 6.000 kilo. Itu perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang melelahkan, apalagi dulu mereka berjalan dengan menggunakan kendaraan yang sederhana. Tiba-tiba dia bawa catatannya, wahai Imam, aku datang mewakili kaumku untuk bertanya. Kemudian dia bertanya, pertanyaan pertama, apa kata Imam Malik? Yang tahu dia katakan tahu, yang tidak tahu dia katakan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dan yang dia tidak tahu lebih banyak daripada yang dia tahu. Mungkin 60 sampai di 65% atau 65% dia tidak tahu. Sehingga orang ini mulai marah, jengkel lah kalau bahasa kitanya. Wahai Imam, aku datang jauh-jauh dari sana, kemudian engkau mengatakan aku tidak tahu. Nanti bagaimana saya menjawab untuk kaumku? Apa yang akan aku jawab? Apa jawaban Imam Malik? Wahai fulan, katakan kepada kaummu bahwa Imam Malik, bahwa yang namanya Malik tidak tahu. Dan Imam, gurunya Imam Syafi'i. Jadi mengatakan tidak tahu ikhwatul Islam, itu adalah sifat dan ciri para ulama. Karena kalau semuanya dijawab, berarti itu bukan ulama namanya. Disitulah ada yang namanya sifat ketawaduan. Makanya para ulama dimanapun kita lihat, kami dulu pernah belajar ke salah seorang ulama yang diberikan umur panjang oleh Allah. Dan dia sampai sekarang terkenal dengan ahli hadis penduduk Madinah. Tidak ada yang menggantikannya. Sampai sekarang tidak ada lagi yang menggantikan, yang mengajarkan hadis. Hadis itu bukan mudah mengajarkan ini orang Islam. Dia sekarang umurnya 95 tahun lah. Baru kemarin dia berhenti, tidak lagi bisa mengajar di Masjid Nabawi. Dan dia sudah, kami belajar, dia sudah mengajar Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, mengajar kurang lebih 35 tahun mengajarkan kitab yang 5 ini. Jadi ternyata belajar ilmu itu bukan 1 tahun, 2 tahun ya, tapi puluhan tahun lamanya. Kemudian setiap kali selesai belajar, maka ada tanya jawab. Dalam setiap harinya minimal dia mengatakan 5 saya tidak tahu. Padahal mungkin bagi kita yang ini kenapa saya tidak tahu? Kenapa dia tidak tahu? Setiap majelis, setiap kali ditanya 4 atau 5 pertanyaan pasti dia mengatakan saya tidak tahu. Jadi masalah saya tidak tahu itu ikhwatul Islam itu adalah latihan. Latihan sebagaimana tadi yang disebutkan para sahabat saja mereka mengatakan Allahu a'lam. Makanya di bahasanya adalah Allahu a'lam. Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau Nabi masih hidup, kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau Nabi sudah meninggal, apa yang kita ucapkan? Allahu a'lam. Boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam kalau dalam masalah agama. Tapi kalau berkaitan dengan masalah dunia, maka kita mengatakan Allahu a'lam sahaja, tanpa dibawakan nama Nabi di dalamnya. Bisa dipahami? Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka Umar mengumpulkan, mereka mengatakan, ada yang mengatakan Allahu a'lam. Padahal idza ja'a nasrullahi wal fath, mereka menyaksikannya. Ini berkaitan dengan masalah Fatu Makkah. Tapi banyak di antara mereka yang tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu adalah bentuk mereka ketawaduannya atau bentuk mereka tinggi dan mulia.
Kemudian sebagian mengatakan itu Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, selesai. Kemudian apa kata Umar? Bukan itu yang aku inginkan. Sekarang kita tanyakan kepada yang kecil ini, yaitu yang bernama Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Maka di saat itulah Abdullah bin Abbas membuat semua orang tercengang di sana. Abdullah bin Abbas mengatakan, besok kita sambung ya. Karena waktu kita sudah habis ya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, diberikan kemudahan, kemuliaan, keberkahan selama kita berada tinggal di tanah haram untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat ikhwatul Islam, di antara ibadah yang paling mulia yang tidak ada pernah duanya di dunia ketika kita berada di kota Madinah adalah belajar agama di dalam masjid Nabi. Di Mekah pun tidak disebutkan oleh Nabi. Bayangkan, di Mekah tidak disebutkan. Bukan berarti Madinah lebih mulia daripada Mekah secara umum, tidak. Makanya Nabi mengatakan, "Man ja'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah." Sesiapa yang datang ke masjidku dengan tujuan kebaikan dan belajar agama atau dia mengajar, maka di saat itulah dia statusnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu yang kita luangkan, walaupun kita sudah tahu apa yang kita sampaikan, kita baca hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala antara maghrib sampai isya, semoga semua kita dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kasar kami dalam menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah dalam rangka umrah ataupun haji, semoga dijadikan umrahnya umratan mabrurah, hajjan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, dan kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan rezeki oleh Allah bisa datang beribadah ke Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.